Todung Mulya Lubis salah satu tokoh penting dalam tim kampanye nasional dan tim hukum pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berpendapat bahwa pemberantasan hukum di era pemerintahan Jokowi itu dibunuh. Apakah pendapat ini berbasis pada data yang relevan ataukah pendapat ini harus kita katakan sebagai bagian dari komoditas politik yang nyinyir belaka? Bagaimana filsafat menolong kita untuk menelaah pandangan ini dari sikap kecurigaan kita bahwa pernyataan seorang Todung Mulya Lubis hanya merupakan senjata ideologis yang harus diperlakukan sebagai sampah belaka. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, Todung Mulya Lubis tentu kita tahu termasuk praktisi hukum yang andal dan terkemuka di Indonesia. Ia seringkali menjadi pembicara dalam forum-forum penting terkait dengan bagaimana hukum di Indonesia harus dikelola dan dilakukan kerja-kerja serius agar kepastian hukum itu benar-benar dapat mencapai target yang mumpuni dan target yang terarah pada tegaknya keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tetapi teman-teman, kali ini pernyataan seorang Todung Mulya Lubis ketika ia berpendapat bahwa pemberantasan korupsi di era Jokowi itu mengalami kemunduran. Bahkan ia menggunakan diksi dibunuh oleh rezim pemerintahan Jokowi. Jelaslah itu adalah pandangan yang tidak berbasis pada data yang sebenarnya. Pandangan itu hanya sumir belaka, bahkan pandangan itu memperlihatkan seorang Todung Mulya Lubis hanya nyinyir saja karena ia mewakili perspektif tertentu. Perspektif dari kelompok yang selama ini belum move on dan ingin menangguk peruntungan-peruntungan politik dengan menebar pandangan-pandangan yang tidak berbasis pada data ilmiah. Tentu teman-teman, pemberantasan korupsi di era Jokowi harus kita katakan memperlihatkan kerja-kerja yang terukur dan ada banyak prestasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Tentu saja Presiden Jokowi pada masa pemerintahannya ia tidak sendirian. Ia dibantu oleh para pembantunya yang tugasnya memang adalah melakukan penindakan hukum yang terukur yang berdasarkan pada kasus-kasus yang ditemukan dalam masyarakat dan memang harus diproses secara hukum agar kepastian keadilan itu dapat diwujudkan. Tetapi ketika dikatakan bahwa masa pemerintahan Jokowi, khususnya di era pemerintahan keduanya, Jokowi dianggap gagal dalam pemberantasan hukum karena ada pelemahan secara sistematis terhadap KPK. Tetapi teman-teman, pandangan ini sulit untuk kita terima kalau tidak kita ingin katakan pandangan ini sebetulnya mencerminkan kelompok sebelah yang seringkali menggunakan diksi-diksi yang kontraproduktif terkait dengan bagaimana kita mengapresiasi rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Pada waktu itu tentunya adalah Jokowi. Saya ingin mengatakan bahwa Todung Mulya Lubis terlalu tendensius ketika mengatakan pemberantasan korupsi di masa Jokowi itu dianggapnya telah dibunuh oleh rezim Jokowi. Pandangan ini tentu tidak pas untuk dibagikan dalam forum yang ia hadiri lalu ia diminta berpendapat. Pandangan ini saya ingin katakan lebih cocok dikatakan oleh orang yang tidak punya background sebagai akademisi, bahkan praktisi yang mengharuskan dirinya untuk menjadi orang yang bisa menganalisis persoalan-persoalan sosial, politik, kebudayaan, dan hukum ketatanegaraan itu dengan perspektif yang baik, yang objektif,
dan mengedukasi banyak orang. Teman-teman, kita tentu tidak heran karena Todung Mulya Lubis sekali lagi adalah bagian dari tim kampanye nasional pasangan Ganjar Mahfud yang harus kita katakan mereka belum move on. Mereka belum legowo menerima kenyataan bahwa jagoan mereka kalah. Karena itu seringkali diksi yang diungkapkan itu adalah diksi-diksi yang datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Yang saya katakan itulah diksi nyinyir belaka. Dan itu tidak pernah akan mencapai target-target yang terukur. Antara lain target untuk menyasar agar masyarakat tahu karena berbasiskan data yang berimbang bahwa memang betul ada pekerjaan rumah yang belum selesai di era pemerintahan Jokowi, tetapi ada data-data yang cukup kredibel dan beralasan untuk kita mengapresiasi bahwa Jokowi juga berprestasi ketika ia menjadi pemimpin kita dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Itulah Litbang Kompas yang sekali lagi kita bisa jadikan rujukan dalam rangka memastikan bahwa pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Kalau tidak, maka Litbang Kompas tidak akan merilis data yang berbasis pada pengalaman empiris dan itu kemudian diberi data dan dianalisis dan hasilnya adalah Jokowi dan pemerintahannya memperlihatkan prestasi di bidang penegakan hukum dan keadilan. Jadi teman-teman, mari menganalisis dan melihat bahwa strategi yang dilakukan oleh seorang yang bernama Todung Mulya Lubis itu hanya strategi yang menurut Friedrich Nietzsche itu adalah strategi ad hominem. Strategi ad hominem itu artinya strategi bodoh amat, tidak mau tahu dan sengaja menyembunyikan sesuatu yang sebetulnya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Jokowi dan pemerintahannya itu punya prestasi juga di bidang penegakan hukum dan keadilan. Kalau hal-hal yang menjadi pengetahuan umum bersama itu sengaja ditutupi, berarti memang pandangan seorang yang bernama Todung Mulya Lubis tidak bisa kita terima. Itu sampah belaka karena strategi yang diungkapkan oleh seorang Todung Mulya Lubis itu hanya mencerminkan apa yang dikatakan oleh seorang Nietzsche sebagai strategi ad hominem, artinya strategi bodoh amat, tidak mau tahu, dan melabrak kebenaran sebagai pengetahuan umum yang dimengerti dan diketahui oleh banyak orang. Jadi teman-teman, mari kritis pada pernyataan-pernyataan tokoh kita hari ini, yaitu Todung Mulya Lubis yang hanya mencerminkan pandangan nyinyir yang tidak mengedukasi ruang publik kita.